Malang kembali menjadi saksi sebuah laga yang tak sekadar menghadirkan adu strategi dan rotasi pemain. Putaran kedua Proliga 2026 mempertemukan Medan Falcons melawan Jakarta Pertamina Enduro dalam atmosfer panas yang sejak awal sudah terasa berbeda. Bukan hanya karena rivalitas dua tim papan atas, tetapi karena satu nama kembali mencuri sorotan penuh, Megawati Hangestri Pertiwi. Laga ini pada akhirnya bukan hanya tentang menang atau kalah. Bagi sebagian pemain di lapangan, pertandingan tersebut berubah menjadi pengalaman personal yang membekas. Salah satunya datang dari kubu lawan sendiri, outside hitter asal Vietnam, Pham Thi Quin Quini, yang menjadi andalan Medan Falcons, tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya setelah menyaksikan langsung betapa eksplosif, presisi, dan menakutkannya performa Megawati sepanjang pertandingan. Sejak set pertama dimulai, setiap kali setter Pertamina Enduro mengarahkan bola ke posisi kanan, atmosfer di gor seolah berubah. Penonton refleks berdiri, bangku cadangan ikut tegang, dan barisan bloker Medan Falcons bersiap ekstra. Ayunan tangan Megawati terdengar berat dan bersih, bukan sekedar keras tetapi hidup. Bola meluncur cepat, menukik tajam, nyaris tanpa memberi waktu bagi libero dan defender untuk membaca arah. Dentuman spike-nya beberapa kali memantul keras hingga terdengar jelas sampai ke tribun atas. Kecepatan bola berbeda dari kebanyakan hitter yang biasa dihadapi Pham Thi Quin Quini. Bukan hanya power, tetapi presisi yang membuat pertahanan lawan terus berada satu langkah di belakang. Kadang Megawati membukul lurus ke sela dua bloker. Di kesempatan lain, ia menyilang tajam ke sudut kosong, atau dengan cerdik menurunkan bola tipis di belakang blok. Yang membuat penampilan Megawati terasa semakin istimewa adalah ketenangannya. Ia tidak bermain tergesa-gesa. Dalam situasi bola sulit sekalipun, ekspresi wajahnya tetap datar. Jarang melakukan kesalahan elementar, selalu memilih momen tepat untuk melepaskan serangan. Dalam rally panjang, stamina dan stabilitasnya tetap terjaga, seolah energi tak pernah habis. Hal ini terasa kontras dengan kabar yang sempat beredar sebelum laga. Megawati disebut belum sepenuhnya pulih dari masalah pada lututnya. Namun di lapangan, tak terlihat sedikit pun keraguan. Justru pukulannya tampak semakin matang dibanding seri-seri sebelumnya. Timing ompatannya presisi, landingnya stabil. Semua itu menunjukkan kelas seorang pemain yang memahami tubuhnya sendiri. Bagi Pham Thi Quin Quini, pengalaman berhadapan langsung dengan Megawati menjadi pelajaran berharga. Ia melihat Megawati bukan sekedar oposit yang mengandalkan kekuatan fisik. Lebih dari itu, Megawati adalah tipe penyerang yang bermain dengan insting dan kecerdasan membaca situasi. Ia tahu kapan harus memukul keras, kapan cukup menempatkan bola, dan kapan menunggu momen terbaik. Singkat usai pertandingan, komentar Quin pun mencerminkan rasa hormatnya. Tak panjang, tak berlebihan, tetapi jujur. Spike-nya sangat keras. Jujur saya kaget. Dia pemain yang harus selalu dihormati. Ucapnya sambil tersenyum dan mengangguk ke arah Megawati. Gestur sederhana itu berbicara banyak. Dalam dunia voli profesional, pengakuan dari lawan seringkali lebih bermakna dibanding pujian dari pendukung sendiri. Malam di Malang itu akhirnya bukan hanya soal strategi atau rotasi pemain, tetapi tentang bagaimana satu performa bisa meninggalkan kesan mendalam bahkan bagi pemain di seberang net. Pertandingan tersebut kembali menegaskan reputasi Megawati Hangestri sebagai mesin serangan paling berbahaya di Proliga 2026. Bukan hanya bagi tim lawan, tetapi juga sebagai standar kualitas yang memaksa pemain lain untuk menaikkan level permainan mereka. Kehadirannya bukan sekedar ancaman, melainkan tolok ukur. Di sisi lain, performa impresif Megawati juga berdampak langsung pada peta persaingan top skor Proliga 2026 Putri yang kian memanas setelah rangkaian laga seri Malang resmi berakhir pada Kamis malam 5 Februari 2026. Dominasi pemain asing masih terlihat jelas di papan atas, namun Megawati muncul sebagai anomali sekaligus harapan besar bagi pemain lokal. Hingga pembaharuan terakhir, Neriman Osoy dari Jakarta Electric PLN Mobile masih memimpin daftar pencetak poin terbanyak dengan koleksi 171 poin. Outside hitter asal Turki tersebut tampil konsisten sejak seri pertama, menjadi tulang punggung serangan PLN Mobile dengan akurasi spike tinggi dan kemampuan mencetak poin di momen krusial.
Namun jarak poin dengan para pesaing di bawahnya semakin menipis. Situasi ini membuat perebutan gelar individu paling prestisius di Proliga Putri musim ini dipastikan berlangsung sengit hingga fase-fase penentuan. Setiap laga kini memiliki arti ganda, kemenangan tim dan pertarungan angka personal. Sorotan besar justru mengarah pada Megawati Hangestri Pertiwi. Oposit Jakarta Pertamina Enduro itu kini menempati posisi 4 besar daftar top skor dengan 136 poin, sekaligus menjadi pemain lokal paling produktif di Proliga 2026 Putri. Lonjakan performanya di seri Malang terasa signifikan. Tak hanya lewat spike keras, Megawati juga rajin menyumbang angka dari blok dan service ace. Dengan selisih poin yang relatif tipis, peluang Megawati untuk menembus 3 besar sangat terbuka. Lebih dari sekedar statistik, posisinya di papan atas menjadi simbol perlawanan pemain Indonesia di tengah dominasi legiun asing yang syarat pengalaman internasional. Persaingan di papan atas semakin padat dengan kehadiran Ana Bejelika dari Jakarta Livin Mandiri dan Yana Sherban dari Jakarta Pertamina Enduro. Bejelika menempati peringkat kedua dengan 141 poin, sementara Sherban membuntuti di posisi ketiga dengan 138 poin. Keduanya tampil stabil dan konsisten menjadi faktor krusial dalam menjaga performa tim masing-masing. Selisih poin yang sangat tipis membuat perubahan peringkat bisa terjadi dalam satu pertandingan. Artinya, setiap set, setiap rally, bahkan setiap servis kini bernilai besar dalam menentukan siapa yang akan mengakhiri musim sebagai top skor. Di luar persaingan domestik, kabar baik juga datang dari level Asia. Konfederasi Bola Voli Asia (AVC) resmi merilis daftar tim yang lolos ke AVC Cup 2026, baik sektor putra maupun putri pada Senin malam, 2 Februari 2026 waktu Indonesia Barat. Kabar ini menjadi angin segar bagi voli nasional. AVC Women's Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Kandon, Filipina pada 6–14 Juni 2026. Filipina sebagai tuan rumah tentu akan ambil bagian, dan Indonesia dipastikan ikut serta. Penampilan timnas voli putri Indonesia pun dinanti, terutama dengan kemungkinan kembalinya kombinasi pemain senior dan junior seperti saat meraih medali perunggu di SEA Games 2025. Saat itu, Megawati Hangestri menjadi salah satu figur sentral yang memimpin skuad Sri Kandi, bekerja sama dengan pemain muda potensial seperti Chelsea Berliana dan Pascalina Mahuse. Kombinasi tersebut terbukti efektif dan memberikan harapan besar bagi masa depan voli putri Indonesia. Sementara itu, AVC Men's Cup 2026 akan digelar di Ahmedabad, India pada 20–28 Juni mendatang. Sama seperti sektor putri, timnas voli putra Indonesia juga diproyeksikan menurunkan skuad campuran senior dan junior. Namun masih menjadi tanda tanya, apakah oposit andalan Garuda Rifan Nurbulki akan kembali tampil, mengingat pernyataannya sebelumnya bahwa SEA Games 2025 kemungkinan menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas. AVC juga mengkonfirmasi bahwa jadwal lengkap dan hasil drawing AVC Cup 2026 akan dirilis dalam waktu dekat. Hal ini semakin menambah antusiasme publik, terutama melihat performa pemain Indonesia yang tengah berada di puncak kepercayaan diri. Malam di Malang akhirnya menjadi potret perfect tentang kondisi voli Indonesia saat ini. Kompetisi domestik yang semakin berkualitas, pemain lokal yang mampu bersaing dengan standar internasional, dan jalan terbuka menuju panggung Asia. Dan di tengah semua itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi berdiri kokoh sebagai simbol kekuatan, konsistensi, dan harapan. Ia tak sekedar mencetak poin, ia meninggalkan kesan, bahkan bagi lawan.